semuanya, bertemu kembali melalui video pembelajaran ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Nah, setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang pembuktian suatu identitas trigonometri dan juga inverse trigonometri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Nah, di sini persamaan trigonometri dasar itu seperti apa? Nah, ini teacher sudah buat sajikan bentuk-bentuk persamaan trigonometri dasar. Nah, jadi yang pertama itu ada sin x sama dengan sin alfa, yang kedua cos x sama dengan cos alfa, yang ketiga tan x sama dengan tan alfa. Nah, selain itu ada juga bentuk lain yaitu sin x sama dengan k, di mana k itu adalah suatu konstanta. Contoh, sin x sama dengan setengah. Oke. Yang berikutnya yaitu cos x sama dengan k dan tan x sama dengan k. Nah, itulah bentuk persamaan trigonometri dasar. Nah, persamaan trigonometri ini akan kita tentukan penyelesaiannya. Artinya kita akan mencari nilai x yang memenuhi ke persamaan yang dimaksud. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Oke, penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Nah, kita akan bahas 3, yaitu sin, cos, tan. Nah, yang pertama untuk sin x sama dengan sin alfa, ini ada 2 bentuk. Oke, penyelesaiannya yang mungkin yang pertama itu adalah x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Oke, yang kedua x sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah k dikali 360 derajat. Oke, nah k itu apa sih? K itu adalah suatu bilangan bulat, baik bilangan bulat negatif, 0 maupun bilangan bulat positif. Oke, itu untuk yang sinus. Nah, yang kedua untuk kosinus. Untuk kosinus x sama dengan kosinus alfa ini juga ada 2. Oke, ada 2 di mana x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Sedangkan yang kedua adalah x sama dengan min alfa ditambah k dikali 360 derajat. Oke, sama karena itu juga satu bilangan bulat baik negatif, 0 ataupun bilangan bulat positif. Nah, yang terakhir itu adalah tan. Untuk tan x sama dengan tan x sama dengan tan alfa. Nah, maka x sama dengan, nah, tan sendiri hanya ada 1, yaitu x sama dengan alfa ditambah k dikali 180 derajat. Oke, nah derajat-derajatnya ini juga bisa kita ubah di dalam bentuk pi radian. Oke, jadi ini dibuat dalam bentuk derajat. Kalau misalkan mau kita ubah di dalam bentuk pi radian juga boleh, maka tinggal kita ubah. Nah, ini 360-nya yaitu 2pi, maka tinggal kita buat tambah k dikali 2pi. Nah, sedangkan untuk ini x sama dengan 180, berarti itu sama dengan pi dikurang alfa tambah k dikali 2pi atau 2pi k, boleh ya. Nah, itulah bentuk-bentuk penyelesaian dari persamaan trigonometri dasar. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh. Nah, ini dia contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Nah, yang pertama sin x sama dengan sin 43, di mana x-nya itu mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, jadi maksudnya adalah berapakah nilai x yang memenuhi kepersamaan ini? Berapakah nilai x yang memenuhi kepersamaan ini? Di mana syaratnya x itu adalah x itu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi dibatasi. Dia minta hanya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, mari kita langsung selesaikan. Nah, jawab. Nah, kita lihat bentuk sin tadi. Oke, jadi kalau sin x sama dengan sin alfa, maka di sini kita lihat alfanya itu sama dengan 43 derajat. Oke, jadi sin x sama dengan sin
kan? Berarti penyelesaiannya itu, ini kan ada dua bentuk atau dua kemungkinan, maka kita coba satu-satu. Untuk bentuk yang pertama, X sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat. Maka tinggal kita masukin nilai alfanya, yaitu 43 derajat ditambah, nah, K dikali 360 derajat. Ini untuk bentuk yang pertama. Lalu K-nya itu kita coba satu-satu. Nah, kalau misalkan untuk K sama dengan 0, maka untuk K sama dengan 0 berarti X sama dengan 43 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Oke, berarti X sama dengan 43 derajat. Nah, apakah 43 derajat ini berada di antara 0 sampai 360? Benar ya? Nah, jadi ini satu himpunan penyelesaiannya. Oke, nah lalu kita coba untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 43 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Jadi X sama dengan 43 derajat ditambah 360 derajat sama dengan, nah ini kalau kita jumlahkan berarti jadi 403. Nah, 403 apakah masih berada di dalam interval yang dimaksud? No, tidak. Berarti yang ini tidak memenuhi. Oke, tidak memenuhi ke sini. Sudah tidak memenuhi ke rentang 0 sampai 360 derajat. Nah, logikanya kalau misalkan K-nya semakin besar nih, kita coba K-nya 2. Otomatis ini akan semakin besar, maka semakin di luar, ya kan? Nah, nggak perlu dilanjut lagi. Nah, coba kalau negatif. Oke, jadi kalau min, untuk K sama dengan min 1. Untuk K sama dengan min 1 berarti X sama dengan 43 derajat ditambah min 1 dikali 360. Sudah? Nah, sama dengan 43 derajat dikurang 360 sama dengan min sekian, ya kan? Min sekian, dan itu pun nggak masalah sebenarnya, karena sebenarnya sudah tidak memasuki ke rentang yang dimaksud. Oh, berarti yang ini juga tidak. Nah, pikirkan secara logika, kalau misalkan K-nya min 2, nah berarti dia akan semakin kecil atau keluar dari interval yang dimaksud. Oke, jadi untuk bentuk yang pertama kita dapat 1 penyelesaian. Oke. Oke, selanjutnya kita akan coba bentuk yang kedua. Mana bentuk yang kedua? Bentuk yang kedua itu adalah X sama dengan 180 derajat dikurang alfa, oke, ditambah K dikali 360 derajat. Sudah? Nah, maka X sama dengan 180 dikurang 43 derajat ditambah K dikali 360, yaitu 137, ya kan? 130 derajat ditambah K dikali 360. Maka sekarang kita coba untuk K-nya sama dengan 0. Untuk K-nya sama dengan 0, berarti X sama dengan 130 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Nah, 0 ini hasilnya tidak perlu dituliskan lagi, ya kan? Hasilnya 0 berarti 137 derajat. Oke, nah apakah 137 ini masuk ke dalam interval yang dimaksud 0 sampai 360? Masih termasuk, maka ini adalah satu himpunan penyelesaian lagi. Oke, kita coba untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, nah kita coba yang dari sini ya, berarti 130 derajat ditambah 1 kali 360. X sama dengan 130. Oh, logikanya nih sebenarnya udah nggak masuk lagi nih, karena ini kan 360 tambah 137, iya kan? 137 ditambah 360, ya kan? Berarti jadi 497. Oh no, tidak memenuhi ke interval yang dimaksud. Oke, kita coba untuk K sama dengan min 1. Oke, berarti jadi X sama dengan 137 derajat ditambah min 1 dikali 360. Nah, X sama dengan 137 derajat dikurang, ini jadi kurang ya, kurang 360.
nggak hitung pun sebenarnya pasti ini negatif. Nah, sementara dia hanya boleh dari 0 sampai 360. Berarti untuk ini tidak memenuhi. Nah, pikirkan secara logis, kalau K-nya -2 dan seterusnya juga pasti tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan di contoh 1 yaitu yang pertama tadi 43 derajat, yang kedua 137. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 37 derajat dan 137 derajat. Itulah himpunan penyelesaian dari contoh 1. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut, yaitu tan setengah X sama dengan tan pi per 6 untuk X-nya dari 0 sampai pi. Nah, dimana pi-nya ini adalah 180 derajat. Jadi kalau dalam derajat dia berarti dari 0 sampai 180 derajat. Oke, nah ingat kembali di dalam tan, bentuk penyelesaiannya itu untuk tan X sama dengan tan alfa ini, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Oke, ini bentuk penyelesaian dari tan. Sehingga kalau kita perhatikan, nah ini tan setengah X. Nah, ini soalnya kan tan setengah X sama dengan tan pi per 6. Kalau kita mau ubah pi per 6 dalam bentuk derajat itu boleh-boleh saja. Kamu tinggal ingat interval X-nya itu yang diminta yaitu dari 0 sampai 180 derajat. Berarti kalau kita ubah ini berarti jadi 30 derajat. Oke, benar ya, 180 per 6. Nah, sehingga kita lihat berarti X, nah X karena di sini X. Nah, di soal dia setengah X. Berarti setengah X sama dengan alfa. Alfanya 30, berarti 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, nah tinggal kita coba K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka setengah X sama dengan 30 derajat ditambah 0. Ya kan? 0 kali 180 derajat berarti setengah X sama dengan 30 derajat, berarti X sama dengan 60 derajat. Oke, kalau misalkan dia minta di dalam bentuk pi radian, ini berarti pi per 3. Ya kan? Oke, nah selanjutnya kita coba untuk K sama dengan 1. Untuk K-nya sama dengan 1, maka yuk, setengah X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 180. Oke, ini 1 dikali 180 ya. Nah, sama dengan setengah X. Nah, kita perhatikan nih, ini saja sudah 180 ditambah 30, 210. Berarti X-nya 420. Sementara X yang diminta, yang diperbolehkan di soal itu hanya dari 0 sampai pi sampai 180. Oh, berarti ini tidak memenuhi. Oke, jadi ini tidak memenuhi. Yang ini tadi memenuhi ya. Ini memenuhi ke interval 0 sampai 180. Nah, kalau seandainya K-nya 2, oh berarti pasti semakin besar. Ya kan? Nah, coba kita K min 1. Kita coba untuk K min 1. Berarti setengah X sama dengan 30 derajat, ya kan? Ditambah min 1 dikali 180 derajat sama dengan setengah X. Setengah X sama dengan 30 dikurang 180. Oh, di sini hasilnya min 150 dikali 2 min juga. Oh, berarti yang ini tidak memenuhi. Oke. Nah, sehingga kalau misalkan kita coba hanya min 2, itu juga akan semakin kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah 60 derajat. Dan untuk bentuk pi radiannya yaitu pi per 3. Oke, itulah penyelesaian dari persamaan trigonometri contoh 2.
Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Oke, untuk contoh yang ketiga, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos x kurang 30 derajat sama dengan cos 15 derajat untuk x dari min 180 derajat sampai 180 derajat. Jadi yang dia minta himpunan penyelesaiannya itu hanya untuk x dari min 180 derajat sampai 180 derajat. Nah, ingat kembali di dalam cos x sama dengan cos alpha itu ada dua kemungkinan, dua cara yang bisa kita kerjakan. Yang pertama yaitu kita akan tuliskan cos x sama dengan cos alpha. Ini ada dua yang harus kita coba, yaitu yang pertama x sama dengan alpha tambah k dikali 360 derajat. Yang kedua x sama dengan min alpha tambah k kali 360 derajat. Nah, ini jangan lupa ya. Oke, nah sehingga kalau kita perhatikan, nah ini kan x, maka x di sini. Nah, sementara di soal ini adalah x kurang 30. Oke, maka kita coba nih untuk bentuk yang pertama. Berarti x kurang 30 karena di soalnya x kurang 30 sama dengan alfanya itu 15, ya kan? Berarti 15 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Oke, nah maka di sini kita akan coba untuk k sama dengan 0, maka x kurang 30 derajat sama dengan 15 derajat ditambah 0. Oke, langsung 0 ya, bisa ya, karena 0 kali 360. Nah, berarti x sama dengan 15 derajat, ini pindah ke ruas kanan, berarti jadi tambah 30 derajat, di x sama dengan 45 derajat. Nah, apakah 45 derajat ini berada di interval yang dimaksud? Ada ya di dalamnya. Nah, berarti x sama dengan 45 derajat ini adalah salah satu penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Oke, nah kita lanjut untuk k sama dengan 1. Oke, untuk k sama dengan 1 berarti x kurang 30 derajat sama dengan 15 derajat ditambah 1 dikali 360. Oke, 1 dikali 360 sama dengan 360 berarti x kurang 30 derajat sama dengan, kita jumlahkan langsung ya, 360 tambah 15 itu berarti 375. Ya kan? Nah, berarti di sini x sama dengan ditambah nih berarti 405. Apakah 405 masih berada di interval yang dimaksud? No. Berarti untuk 405 tidak memenuhi. Nah, kalau k-nya 2 pasti akan semakin besar, ya kan? Oke, maka kita coba dulu nih untuk k sama dengan, untuk k-nya sama dengan min 1. Untuk k sama dengan min 1, maka x kurang 30 derajat sama dengan 15 derajat ditambah min 1 dikali 360. Oke, nah berarti x kurang 30 derajat sama dengan 15 derajat kurang 360. Oke, berarti x kurang 30 derajat sama dengan, nah ini hasilnya sama dengan 345. Oke, 345 ya, min. Oke, 15 dikurang 360 yaitu min 345. Selanjutnya berarti x sama dengan ditambahkan berarti min 315 derajat. Apakah min 315 derajat berada di interval yang dimaksudkan di soal? Tidak ya. Oke, berarti ini tidak. Untuk kalian min 2 oh berarti dia pasti akan semakin kecil. Oke. Nah, lalu itu untuk bentuk yang pertama. Nah, sekarang untuk bentuk yang kedua. Oke, untuk bentuk yang kedua yaitu untuk bentuk yang keduanya yaitu x
sama dengan min alfa ya. Nah, karena di soal itu X kurang 30 derajat, berarti langsung X kurang 30 derajat sama dengan min 15 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, maka di sini untuk K sama dengan 0, maka ya kan? Maka bisa tulis bawah ya, X kurang 30 derajat sama dengan min 15 derajat ditambah 0. Berarti X sama dengan min 15 derajat ditambah 30 derajat. Berarti X sama dengan 15 derajat. Oke? Nah, apakah ini memenuhi di interval ini? Memenuhi ya. Berarti ini X sama dengan 15. Itu merupakan salah satu dari penyelesaian persamaan trigonometri. Kita lanjut untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka X kurang 30 derajat sama dengan min 15 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Oke, berarti X kurang 30 derajat sama dengan min 15 tambah 360, yaitu 345. Maka X sama dengan pindah ruas jadi 375 derajat. Apakah ini masih termasuk? No, berarti tidak memenuhi. Nah, kalau K-nya semakin besar, K-nya 2, ya kan, akan semakin besar. Berarti tidak perlu dicoba untuk K lebih besar dari 1 lagi. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk K sama dengan min 1. Untuk K sama dengan min 1, maka X kurang 30 derajat sama dengan min 15 ditambah min 1 dikali 360 derajat. Oke, nah berarti X kurang 30 derajat sama dengan min 15 derajat dikurang 360. Berarti X sama dengan, yuk, X sama dengan min 375. Nah, ini tambah 30, ya kan? Berarti X sama dengan min 345. Min 345 tidak memenuhi. Oke, sehingga manakah nilai X yang memenuhi sesuai dengan interval yang ditentukan di soal? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah kita tuliskan dari yang terkecil ya, 15 derajat dengan 45 derajat. Oke, nah begitu untuk contoh nomor 3. Nah, ini kalau mau diubah ke dalam bentuk piradian juga boleh. Nah, coba kamu ubah ke dalam bentuk piradian. Oke, nah demikian yang bisa teacher jelaskan untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang persamaan trigonometri. Oke, semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang teacher jelaskan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Bye bye. God bless you all.